Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bisnis internasional. Apa itu bisnis internasional? Menurut Griffin and Pustay, international business is any business transaction between parties from more than one country is part of international business. Sedangkan menurut Ball and Wendell, alih bahasa oleh Syahrizal Nur, bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Berikut adalah beberapa istilah dalam bisnis internasional. Menurut Ajami, Kul Gordar dan Kambata 2014, bisnis internasional dapat dibedakan menjadi 4 tipe. Alasan melaksanakan bisnis internasional yaitu: yang pertama, keunggulan absolut atau absolute advantage. Suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut apabila negara itu memegang monopoli dalam berproduksi dan perdagangan terhadap produk tersebut. Hal ini akan dapat dicapai kalau tidak ada negara lain yang dapat menghasilkan produk tersebut, sehingga negara itu menjadi satu-satunya negara penghasil yang pada umumnya disebabkan karena kondisi alam yang dimilikinya, misalnya hasil tambang, perkebunan, kehutanan, pertanian, dan sebagainya. Di samping kondisi alam, keunggulan absolut dapat pula diperoleh dari suatu negara yang mampu untuk memproduksi suatu komoditi yang paling murah di antara negara-negara lainnya. Yang kedua, keunggulan komparatif atau comparative advantage. Konsep ini merupakan konsep yang lebih realistik dan banyak terdapat dalam bisnis internasional, yaitu suatu keadaan di mana suatu negara memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk menawarkan produk tersebut dibandingkan dengan negara lain. Kemampuan yang lebih tinggi dalam menawarkan suatu produk itu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu ongkos atau harga penawaran yang lebih rendah, mutu yang lebih unggul meskipun harganya lebih mahal, kontinuitas penyediaan, stabilitas hubungan bisnis maupun politik yang baik, tersedianya fasilitas penunjang yang lebih baik, misalnya fasilitas latihan maupun transportasi. Yang ketiga, potensi pasar internasional. Potensi pasar ditentukan oleh 3 faktor, yaitu struktur penduduk, daya beli, serta pola konsumsi masyarakat. Dalam hal pasar internasional, potensi pasar internasional juga ditentukan oleh ketiga faktor tersebut. Hanya saja, dalam hal ini diberlakukan untuk negara lain. Hambatan dalam memasuki bisnis internasional. Yang pertama, batasan perdagangan dan tarif bea masuk. Yang kedua, perbedaan bahasa, sosial, budaya, atau kultural. Yang ketiga, kondisi politik dan hukum atau perundang-undangan. Yang keempat, hambatan operasional. Tahap-tahap dalam memasuki bisnis internasional. Yang pertama, ekspor insidentil. Dalam rangka go internasional, suatu perusahaan pada umumnya dimulai dari keterlibatan yang paling awal, yaitu dengan melakukan ekspor insidentil. Dalam tahap awal ini, pada umumnya terjadi pada saat adanya kedatangan orang asing di negeri kita, kemudian dia membeli barang-barang dan kemudian kita harus mengirimkannya ke negara asing itu. Yang kedua, ekspor aktif. Tahap terdahulu ini kemudian dapat berkembang terus dan kemudian terjalin hubungan bisnis yang rutin dan kontinu, dan bahkan transaksi tersebut makin lama akan semakin aktif. Yang ketiga, penjualan lisensi. Dalam tahap ini, negara pendatang menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima. Dalam tahap yang dijual adalah hanya merek atau lisensinya saja, sehingga negara penerima dapat melakukan manajemen yang cukup luas terhadap pemasaran maupun proses produksinya, termasuk bahan baku serta peralatannya. Selanjutnya adalah franchising. Tahap berikutnya merupakan tahap yang lebih aktif lagi, yaitu perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagangnya saja,
akan tetapi lengkap dengan segala atributnya, termasuk peralatan, proses produksi, resep-resep campuran, proses produksinya, pengendalian mutunya, pengawasan mutu bahan baku maupun bahan jadinya, serta dalam bentuk pelayanannya juga. Kemudian pemasaran di luar negeri. Bentuk ini akan memerlukan intensitas manajemen serta keterlibatan yang lebih tinggi, karena perusahaan pendatang haruslah betul-betul secara aktif dan mandiri untuk melakukan manajemen pemasaran bagi produknya itu di negeri asing. Yang terakhir adalah produksi dan pemasaran di luar negeri. Tahap yang terakhir adalah tahap yang paling intensif dan melibatkan diri pada bisnis internasional. Bentuk inilah yang menimbulkan MNC atau Multinational Corporation, yaitu perusahaan multinasional. Dalam tahap ini, perusahaan asing datang dan mendirikan perusahaan di negeri asing itu, lengkap dengan segala modalnya, lalu melakukan proses produksi di negeri itu, kemudian menjual hasil produksinya di negeri itu juga. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis internasional.